akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Dari supervisi akademik yang akan dilaksanakan, ada beberapa hal yang menjadi tujuan dan aspek dalam coaching untuk supervisi akademik. Nah, ada bersama Ibu Lili. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik nantinya untuk kegiatan yang menarik pada supervisi akademik. Baiklah, selamat. Assalamualaikum Bu Lili. Alhamdulillah Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya dan menerima undangan untuk hadir hari ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi salah satu bentuk pengembangan sekolah dan kemajuan proses pembelajaran ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah saya sudah baca rencana pembelajaran Ibu atau RPP. Dari pelaksanaan RPP ini kita sudah menyelesaikan awal ya Bu. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan supervisi. Sebelum itu dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan coba kita sharing ya Bu, bagaimana pelaksanaan ini supaya lebih jelas dan bagaimana bentuk kegiatannya supaya lebih tampak lagi. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai pada supervisi atau kegiatan kita nanti? Setelah kita melakukan pembelajaran ini, nanti diharapkan anak kita itu betul-betul paham tentang peristiwa-peristiwa seputar proklamasi dan dia juga mampu mengetahui tentang pengaruh kalor terhadap perbangsa. Berarti ada dua pengetahuan ya dia Iya, yang ingin digali. Kira-kira dari dua pengetahuan itu, adakah area pengembangan keterampilan mungkin atau sikap yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran nanti? Ya, karena kita memang pembelajaran tematik dan ini adalah kurikulum 2013 ya Pak ya. Kita memang mengembangkan area mulai dari sikap, kognitif dan afektifnya serta keterampilannya. Berarti semua area itu kita kembangkan. Nah, dari tujuan tersebut, kira-kira apa saja media atau bahan yang akan digunakan nanti di saat proses pembelajaran? Media yang kita gunakan yang pertama untuk mengakomodir anak kita yang cara belajarnya dengan cara verbal, kita gunakan video. Lalu anak kita yang memang kinestetik, dia akan mempraktekkan langsung, sehingga mungkin menurut pengamatan saya ini kira-kira akan menarik bagi anak. Ya, alhamdulillah Bu ya, dari gambaran Ibu tadi jelas ada beberapa nanti kegiatan yang betul-betul menarik. Ya, insya Allah mungkin menarik dan betul-betul menyenangkan bagi anak kita nanti. Ya, supaya kata Ibu tadi sebetulnya dapat tercapai. Nah, kira-kira di bagian akhirnya Bu, apa rencana Ibu untuk memaksimalkan kegiatan itu untuk beberapa hari ke depan? Rencana untuk memaksimalkan potensi anak, karena memang anak kita beragam dan selama ini sudah pernah proses kita lakukan. Memang ada anak kita agak bermasalah di masalah kognitifnya. Jadi dengan berbagai media tersebut diharapkan dia memang mampu. Namun apabila nanti terkendala, kita akan melakukan remedi sesuai. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ini dari sharing kita dari wawancara kita pagi ini untuk beberapa hari ke depan itu sudah sangat baik dan alhamdulillah dari tujuan itu tadi saya juga semakin bersemangat untuk masuk ke kelas dan menyaksikan pelajaran yang tentunya menarik nanti. Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum kita mulai aktivitas seperti biasa, silakan yang bergiliran untuk memimpin doa serta sekarang lagi silakan.
suka berdoa. Kita doa sebelum jalan bulan. Terima kasih kita ucapkan kepada Gigi yang sudah memimpin baca doa. Mudah-mudahan doa kita itu diijabah oleh Allah. Karena sebagai seorang muslim yang baik, maka sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke sekolah kita ini dalam rangka terus menuntut ilmu. Dengan kita melibatkan Allah dalam kegiatan kita, maka mudah-mudahan yang kita lakukan ini bermanfaat. Karena salah satu dari amalan yang tidak akan putus-putusnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya nak? Baik, Ibu lihat hari ini hanya satu orang yang tidak hadir ya, Kevin. Apa kabar? Ada yang tahu tentang Kevin? Enggak? Ada yang dekat rumahnya dengan Kevin? Razik? Tahu Razik kabar Kevin? Oh tidak. Kita berprasangka baik, mudah-mudahan kalau dalam keadaan sakit, Kevinnya sekarang segera sehat, sehingga besok bisa bergabung dengan kita kembali. Amin. Baik nak, seperti biasa, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semua berdiri dengan sikap hormat. Nah baik nak, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun ada sedikit yang perlu Ibu koreksi. Siapa yang tahu? Dari apa yang kita nyanyikan sebentar ini, kita pakai intro musik. Siapa Ibu yang tahu? Apa yang harus kita koreksi sebentar ini dari kita menyanyi? Ayo sayang, ada, jangan malu-malu, jangan takut untuk menyebarkan pendapat. Ayo siapa yang bisa mengoreksi? Pak Tirkin, apa yang salah dengan kita sebentar ini?
itu setuju tangan dengan tertib. Nah, silakan Alfred. Bahwa selalu tertib. Bagaimana dijawab oleh Alfred? Kata Alfred, kita terlalu lambat, musiknya udah habis, kita masih bernyanyi di mana? Betul yang jawab Alfred, betul ya. Beri tepuk reward untuk Alfred. Untuk Alfred. Hebat, hebat, hebat. Jadi kan dalam segala apapun aktivitas yang kita lakukan, kita harus peduli. Kita harus bisa menyesuaikan antara irama dengan apa yang kita tahu bernyanyi, antara irama musik dengan suara yang kita keluarkan. Kita tidak berbuat sesuka hati kita. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada paham? Mudah-mudahan mulai hari ini ke depan ini kita jadikan pelajaran sehingga apapun yang kita lakukan selaras dalam kehidupan kita. Mengerti nak? Nah, baik. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita. Karena pada tanggal berapa kita merdeka? Ayo siapa tahu? Nah, setiap hari Senin bahkan anak ibu hampir setiap Senin nyanyikan 17 Agustus kita merdeka. Karena mengikuti upacara kemerdekaan? Karena mengikuti upacara detik-detik proklamasi? Nah, berarti ya, ibu udah berada di sini waktu itu, tapi ibu kok menggeleng? Karena nggak mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Pernah. Pada pukul berapa dilaksanakan detik-detik proklamasi itu? Hah? Pada pukul 10 kita lakukan waktu itu di sana ya, Nana. Bagaimana cuaca waktu itu? Kalau pukul 10 itu bagaimana kira-kira cuaca? Hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air atau PETA di bawah pimpinan Singgi. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan misi Jima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Subarjo disertai Sudiro
atau biasa dipanggil Mbah, dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Hari itu juga, rombongan Soekarno, Hatta, dan Subarjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksamana Marga untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan tadi Ibu mengamati sikap anak Ibu dalam menonton video, Ibu nilai dalam penilaian sikap, ya nak ya. Nah, jadi setelah anak Ibu memperhatikan ini, siapa yang betul-betul menyimak pasti tahu apa yang ditanya. Apakah yang melatar belakangi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apa sebabnya pemuda mendesak golongan tua untuk melakukan proklamasi? Tuh, ayo, yang menyimak, tidak ada? Karena peristiwa apa? Tidak ada satupun. Sebanyak ini 19 orang. Ayo saya jangan malu, jangan takut. Salah nanti kita perbaiki. Kan nanti ada diskusi. Ayo. Peristiwa apa yang menyebabkan golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ini awal sekali nonton, silakan Amma. Peristiwa apa saya? Peristiwa Budi Utomo. Bagaimana ibu yang lain? Betul yang jawab Rama ada tadi dalam video kita tentang peristiwa Budi Utomo? Tidak, itu kurang tepat, tapi tidak tahu. Udah bagus Rama mau mengemukakan pendapat. Walaupun kita salah, tapi kita tahu kebenarannya nanti. Jadi yang melatar belakangi agar diproklamirkan kemerdekaan adalah kekalahan Jepang terhadap sekutu karena adanya peristiwa pengeboman di Jepang, yaitu di kota apa? Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshima terjadi pengeboman pada tanggal berapa? 6 Agustus, sedangkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi agak lebih ke dalamnya silahkan anak ibu gali dari buku bacaannya, buku sumber, diskusikan di kelompok, pahami betul teksnya kembali, maka diskusikan dengan teman. Ayo silakan. Ibu beri waktu anak ibu bekerja hanya berapa menit kira-kira? Anak ibu memutuskan. Anak ibu baca, diskusikan ya KPP-nya itu. Kan ada rubriknya itu. Ya, semua anak baca. Baca. Bergerak ada satu yang lebih dulu. Yang warnanya itu ada garis seperti garis ya nak. Ini masih tegak, lihat garis kanan, lihat suhunya. Catat. Udah? Ayo, ambil aja ya kayak di sana. Iya. Ayo, dengan jelaskan saja. Ayo, ini aja. Udah nak? Lihat angkanya ya, air raksanya itu kan terkira ya warna. Lihat ini nak. Di sini kebetulan raksanya tidak merah, tapi ada lihat suhunya, salin. Mana ini? Yang berapa? Di tengah ini berarti 30, berarti berapa? Udah lebihnya 30. Itu udah di sini sebelumnya. Bisa udah nak? Makanya jangan gelap nih. Ini nanti dari sini. Nah iya, lihat yang berapa? 20.
Nampak? Angkat saya. Salin angkanya. Suhu air dingin. Sama banyakkan ya. Udah berarti tunggu suhunya. Sekarang ibu perhatikan kembali. Ibu masukkan air dingin ya nak. Nah, ibu taruh di atas kompor. Nah, coba perhatikan semuanya. Saya udah ibu buang air panas tadi, air dingin lagi ibu taruh di atas kompor. Lalu ibu hidupkan api. Ini pelajaran kita sebelumnya nih. Apa namanya? Cinta kita memegang serep terasa panas, apa namanya? Ini serep terasa panas kalau kita hidupkan api, apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Ah, berbeda pendapat lama nampaknya. Apa yang namanya benar? Apa itu konduksi? Perpindahan panas secara Perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat merah. Pegang itu panas, itu namanya konduksi. Tetapi saudara perhatikan, ibu lagi ke depan. Nah, kita dengar presentasi dari kelompok 1. Nah, baca salam saya siapa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Saya silakan menyimak. Kalau ada yang mau dikritisi nanti silakan. Ayo. Kapan terjadinya tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tulislah susunan acara pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengibaran bendera merah putih sambutan wali kota Suwiryo dan DR Bupati. Sediakan 2 gelas yang berisi air dingin dan air panas. Lalu ukurlah susunan. Yang pertama 20. Lanjut bisa. Juga air panas dan air dingin suhunya 40 dengan suhu. Jika suhu suatu benda tinggi, maka kalor yang dikandung bentuk Tergantung kalor yang dikandungnya. Apa itu kalor? panas. Energi panas yang dikandungnya ya. Jadi apa alat yang kita gunakan untuk mengukur panas tadi? Termometer. Paham ya? Ada yang ragu sampai di sana? Enggak. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa yang bisa? Masih ada nih? Ada versi 2002 lagi. Karena memang waktu itu kita pinjam punya sekolah dan kita ganti sisa yang ini lagi. Ayo. Ayo siapa yang ingin mendapatkan versi 2 ini? Kita versi 2
Yang pertama dulu apa kesimpulannya? Nah, boleh ya? Yang pertama dulu kepada Allah dulu, gimana kita dulu? Dari apa yang sudah kita lewati proses tadi, apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Nah, yang pertama itu nomor 1, tidak boleh lupa ya, kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah memberi kita kemampuan berpikir ya. Kan orang gila bisa dia tadi melakukan percobaan? Bisa? Enggak bisa dia. Nah, itu syukur kita nggak kena nilai. Kita diberi Allah mata untuk bisa mengamati termometer. Jadi nomor 1 adalah kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi pada kita. Yang kedua tentang pelajaran kita hari ini lagi. Kita udah menemukan informasi penting tadi. Gimana cara menemukan informasi penting? Ayo jangan bersama-sama. Arvin, silakan saya. Baca dengan sesama. Ajukan pertanyaan. Pertanyaan itu isinya. Nah, kita ajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu isinya. Yang informasi penting dong. Ayo, Fen, kita sedikit lagi, Fen. Yuk, Fen. Pertanyaan yang isi informasi pentingnya, nak. Ayo, apakah pertanyaannya yang isi informasi penting itu? Tepuk tangan untuk Arvin. Arvin sudah berusaha menjawab. Walaupun tergelincir sedikit saja ya. Silakan. Nah, itu kesimpulan yang pertama, cara menemukan informasi penting. Yang kedua, siapa lagi? Nah, kalau yang dimiliki sebuah benda bisa berubah. Betul, tepuk tangan untuk Arvin. Nah, jadi itu ya kan kesimpulan kita. Jadi pilih kamu, silakan Anda melihat nih. Pelajaran hari ini dari awal sampai akhir, berarti evaluasinya itu tadi tidak ada nilai 2 KKM. Karena kalau ada 2 saja yang salah, berarti nah itu sudah harus mengulang lagi. Yang pengetahuan lihat. Ada yang salah 2 tadi? Enggak? Berhasil bekerja sama? Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang KKM. Jadi kita akan melakukan penilaian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Membosankan, melelahkan, menyenangkan. Gimana? Menyenangkan. Senang belajar hari ini? Senang. Senang? Tepuk semangat. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang wujud benda. Itu akan kita praktekkan nanti ya, nak. Benda yang bisa kembali ke bentuk semula dan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Baik, kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dikemasi barang-barangnya kembali. Jangan sampai ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita sudah bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang telah disupervisi beberapa hari. Telah hadir bersama kami yaitu Ibu Lili Suryani SPDI. Berikutnya Ibu PP kita yang selalu memberikan motivasi, semangat yang luar biasa sehingga sampai di titik ini, yaitu Ibu Sonia Anggraini. Terima kasih Bu sudah hadir. Lili, terima kasih juga sudah hadir hari ini. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah melakukan refleksi dari kegiatan yang telah berlalu beberapa hari yang lalu. Itu kami memakai CPR, jadi nanti kita sering kembali ya Ibu ya seperti sebelumnya, dan kesediaan Ibu rasanya juga untuk memberikan nanti penguatan serta refleksi dari kegiatan kita hari ini. Baiklah Bu, dari supervisi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu,
kira-kira apa refleksi yang bisa Ibu sampaikan kepada kami dan berbagi dengan teman semua nantinya, bagaimana pelaksanaannya, kegiatannya, serta tujuan dari pembelajaran apa yang telah Ibu capai dari beberapa hari yang lalu pelaksanaan seperti ini. Silakan Bu. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan supervisi pembelajaran terhadap anak-anak kita kelas 5. Supervisi kali ini saya rasa sangat menantang karena ini berbeda dengan supervisi sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini anak-anak nampak lebih antusias karena kita betul-betul sudah mempersiapkan sebelumnya, baik itu mengenai medianya, sarana dan prasarana, dan kesiapan guru mungkin ya Pak ya, khususnya saya. Jadi saya untuk supervisi kali ini memang terasa berbeda dengan supervisi sebelumnya. Alhamdulillah Bu, berarti ada sesuatu yang berbeda Bu ya. Ibu tahu di sekolah kita banyak sekali hal-hal unik dari karakter siswanya, lingkungan kita yang berada di pinggiran kebun, sawah, dan juga sungai kecil di sana. Kira-kira dari pembelajaran kemarin apa yang bisa kita terapkan di sekolah kita dan bagaimana anak kita dapat mengaplikasikannya di lingkungan kita? Berkenaan dengan pembelajaran kita kemarin, kita itu adalah tentang tematik ya. Ada 3 bidang studi dalam tema tersebut, yaitu berkaitan dengan bahasa Indonesia, bagaimana siswa kita menggali informasi penting. Sesudah itu peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan, mereka menggali dari berbagai sumber dan menonton video. Dan terakhir, kegiatan proklamasi tersebut kita kaitkan dengan suhu waktu itu. Jadi anak kita pada akhirnya melakukan percobaan langsung terhadap apa yang mereka temukan, bahwa ternyata kalor ini memang sangat berpengaruh terhadap perubahan suhu. Dan anak-anak kita cukup antusias. Jadi nampaknya untuk anak kita yang sebenarnya dari segi kognitif saya lihat agak berada kognitifnya mungkin agak bawah daripada sekolah-sekolah besar yang ada di Kota Payakumbuh. Namun ketika mereka melakukan langsung apa yang mereka cobakan, ternyata dari evaluasinya saya lihat ada peningkatan dari pembelajaran sebelumnya. Alhamdulillah Ibu, tercapai maksimal. Serta pengaplikasian lingkungan kita terasa begitu-begitu nyata ya Bu ya. Bagian akhir dari seri kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kita rencanakan untuk kedepannya? Bagaimana penerapan pembelajaran berikutnya di kelas sehingga betul-betul itu terlaksana maksimal dan dapat diterapkan di kelas, salah satunya dengan menerapkan media yang beragam atau produk hasil kerja siswa yang beragam. Kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depannya? Kalau melihat dari pembelajaran kita kemarin, saya menemukan kendala itu rasanya ketika anak kita beragam itu memang ada, walaupun kita sudah berusaha mempersiapkan berbagai media yang menurut kita ini akan mampu membangkitkan gairah anak, tapi kenyataannya di lapangan masih ada saja anak-anak kita yang agak abai terhadap pembelajaran. Jadi mungkin karena kemarin kita masih terikat rasanya, kalau saya pribadi itu bermasalah mungkin dari diri saya dulu Pak ya, karena saya memang bukan berlatar belakang PGSD. Jadi memang harus banyak belajar, harus terbuka terhadap berbagai perubahan. Saya sangat menyadari itu. Jadi saya rasanya mulai dari diri saya dulu yang perlu diperbaiki sebelum kita perbaiki anak. Alhamdulillah sekarang kan ada PMM ya. Nah, jadi kita harus mengikuti PMM itu. Setidaknya kita harus meluangkan waktu di sela-sela waktu kita yang memang agak padat. Namun kita harus nampaknya. Dan yang kedua mengenai anak kita yang kurang termotivasi tadi. Karena kemarin masih mengejar target, cukup nggak ya waktu kita dengan 2 jam pelajaran ini, tercapai nggak target? Masih orientasi kita kepada target juga baru, belum aktivitas anak, bagaimana anak kita berbahagia, anak gembira, anak mencapai hasil yang maksimal. Gara-gara itu akhirnya di tengah-tengah pembelajaran itu saya kurang memberikan ice breaking. Saya harapkan nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya ada ice breaking, game yang membuat anak lebih antusias lagi. Baik Ibu. Terima kasih, luar biasa sekali rencana kita ke depan. Mudah-mudahan itu dapat diterapkan segera. Dan seperti kata Ibu tadi, anak-anak kita betul-betul antusias ke depan hendaknya dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tentang ice breaking, kayaknya itu ibarat suhu tadi Bu. Kalau ada penyejuk seperti es, kira-kira ice breaking begitu ya Ibu ya, kira-kira ke depannya. Ini sudah melakukan kegiatan observasi, sedia observasi oleh CGMP kami
Oke, kami sudah menggunakan alur tirta, di mana alur tirtanya sudah mengalir, yaitu tadi ada tujuan, identifikasi dan rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Mungkin di sini perlu ditingkatkan lagi rencana aksinya apa? Karena untuk rencana aksi tadi kan sudah disampaikan nih oleh Ibu Lili. Nah, kemudian kapan Ibu Lili akan menerapkan rencananya, kemudian daya dukung serta alat atau siapa yang membantu Ibu Lili dalam rencana aksi tersebut. Mungkin itu sedikit refleksi dari saya, Bapak Aziza, bersama Ibu Lili. Semoga proses ini dapat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Ya, terima kasih Bu, dan bermanfaat juga ya. Lili, terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang bermakna, bermanfaat, serta meningkatkan kualitas pembelajaran kita dan pengembangan sekolah ke depannya. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi salah satu penggerak untuk kegiatan berikutnya. Jadi ada perubahan di Iya, betul. sekolah kita. Perubahan di sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah kegiatan pasca observasi kami pada siang hari ini. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.